Masih drift kembali lagi di event drifting pertama di tahun 2023. Ini adalah IDC, Indonesian Drift Championship atau Kejurnas seri pertama yang bakal dilakuin 5 seri di berbagai kota. Dan ini pertamanya nih. Seru banget karena kedua mobil ini udah kembar sekarang. The Drift Peak sama si Silvia jadi-jadian ini udah punya warna yang sama. Jadi kita kompak banget di seri 1 ini. Dan di sini ada 2 event sekaligus, yaitu Kejurnas, satu lagi adalah supporting event. Jadi 2 kali kualifikasi, jadi kualifikasi buat Kejurnas dan supporting event. Karena ada kelas umum di luar Kejurnas yang Pro 1 bisa lawan Pro 2. Bakal seru banget juga, jadinya 2 kali kualifikasi, 2 kali tandem, dan semoga kedua mobil ini kuat sampai tandem terakhir, amin. Dan ini udah hari kedua sebenarnya. Hari pertama hari Jumat cuma latihan doang. Dan ada data yang menarik nih dari Fuel Tech. Karena di ECU gua itu kita bisa lihat data logger. Dan kemarin ada sedikit peak di boost di mobil ini. Langsung gua cek di data logger karena ada warningnya gede kayak di Fast and Furious gitu. Warning gede itu bahaya banget. Ternyata boostnya rada peak banget, ngelewatin 0,2 bar dari seharusnya, yang akhirnya kita bongkar wastegate dan lain-lain. Ternyata bener ada yang kotor dan udah kita benerin. Semoga aman, gak ada problem abis ini, dan mobil Zico juga semoga aman. Sekarang saatnya praktis, kita line up aja untuk praktis, habis itu kualifikasi. Semoga dapat hasil yang terbaik. Nah, di Indonesian Drift tahun 2023 ini banyak yang unik. Ada berbagai Silvia dan chassis baru, tapi mostly convert. Jadi kayak ini sebenarnya Seviro di convert jadi Silvia. Ini juga nih, lihat deh. Ini ada SX dari Seviro, ada Skyline dari Seviro. Banyak banget deh. Pokoknya gue sampai mempertanyakan ke mobil gue sendiri, apakah mobil gue convert atau mobil gue asli, karena SX yang ada di sini semuanya convert. Mau yang asli pun kelihatannya jadi kayak convert gitu ya. Trust issue deh pokoknya sekarang. Baru aja kita selesai praktis, mobil Zico udah wall tap aja nih, udah hancur lampu belakang. Mobil gua udah lumayan menyatu banget, udah seneng banget gua sama performa, sama handling, sama feel-nya sama mobil ini. Tapi overboost lagi. Nih kita lihat ya. Kita udah buka nih data lognya. Dan di sini kita bisa lihat run terakhir gua, dan ini udah gua namain overboost practice. Dan 2 kali overboost. Dia harusnya 1,1 jadi 1,2, dan di awal ada overboost lagi, harusnya 1,1 jadi 1,3. Tapi nggak ada yang bisa kita lakuin sebenarnya karena udah mepet banget sama kualifikasi, dan overboostnya nggak terlalu jauh, untungnya cuma 0,2 bar. Dan mobil ini emang disetting rich banget, jadi semoga ke-rich-annya itu bisa mengatasi si overboost ini. Kita gas saja, semoga K24-nya kuat ya. Kita lihat nih.
seberapa kuat K24 kalau overboost ya? Semoga sih hilang overboostnya, karena ini datangnya sekali-sekali doang, nggak setiap saat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kualifikasi sekarang. Benar teman-teman ditutup. Terima kasih. Oke, kita baru aja selesai kualifikasi yang kedua, kualifikasinya kelas umum, dan TPS gue error, jadi dia berebet. Kalau kalian tadi dengerin videonya itu mobilnya berebet, dan ini lagi remote tuning. Kita lagi mau tes nih, karena TPS-nya ternyata nggak rusak, throttle position sensor nggak rusak, kabelnya nggak rusak. Cuma yang mungkin ada kesalahan sedikit yang ada di ECU-nya, dan sekarang lagi di remote tuning. Canggih ya. Ini gerak sendiri nih kursor, nggak gue gerakin. Menarik. Ini nih fitur ini sangat diperlukan buat mobil-mobil balap, karena kita nggak perlu datengin tuner ke sini. Kita cuma perlu ada koneksi internet sama kabel sama komputer. Kita bisa bener-benerin apa yang rusak atau ada yang mesti dicuning-cuning dikit. Bisa. Jadi Mas Indra nih yang tuningin, yang dynoin mobil ini lagi di Bandung sekarang. Oke, jadi dari semua hal ya yang kita udah cobain, udah sampai remote tuning, ngerepotin orang yang lagi ada di Bandung, lagi santai-santai di rumahnya Mas Indra. Sorry Mas kalau nonton video ini. Ternyata kabelnya doang putus.
Ini emang kabelnya udah jelek banget sih. Jadi emang TPS ini kemarin itu kita beli udah ada kabelnya gini. Jadi kita nggak nge-wire pakai nge-krim ulang. Jadi kita cuma nyambungin 2 kabel buat ke soketnya dan ternyata putus. Tapi nggak apa-apa, yang penting ketemu masalahnya. Sekarang kita benerin aja nih. Maksud gua kita adalah Bilal. Oke, akhirnya mobil gue udah bener. Udah gue benerin kabel-kabelnya, sepele, tapi nyarinya susah. Dan ternyata hasil kualifikasinya diumuminnya besok pagi. Iya, jadi kita dibiarkan penasaran, nggak bisa tidur ntar malam pasti. So kita sekarang belum tahu resultnya, Ya. tapi yang jelas kualifikasi gue lebih bagus dari ini. Ya, tapi gue pede, hasilnya bagus, gue juga. Karena udah menguasai gue mobilnya. Yaudah kita taruhan aja gimana? Boleh? Kalah gue masih. Kalau tandem boleh deh, gue mau Yaudah. taruhan. Sekarang lagi latihan tandem, Kita latihan maksimalin aja. ya. Oke, siap. Semoga Latihan nggak dulu. crash, amin. Berangkat dari Emanuel Lagi ini dia. Selesai. Berlian dari antara Emanuel Lagi. Oke, sekarang adalah hari kedua. Bener kan hari kedua ya? Hari ketiga. Hari ketiga, yes. Hari dimana kita tandem. Dan tadi pagi udah diumumin hasil kualifikasinya. Oke, selamat. Thank you so much. Dia top qualifier. Dan untuk urutannya kelas itu pro. seperti ini untuk kelas Pro 1. Dan gue ada di posisi 12. Ya, Jauh lumayan. ya? Karena jago-jago banget, jujur. Sekarang pro-pro yang udah baru masuk Viro dan Yeah. pro baru tuh emang udah layak banget di kelas pro. Tapi nggak Ya, apa-apa. Karena mobil Mas kan kemarin trouble juga. Ya, kan? sempet trouble berbet. Tapi Semoga udah hari ini bener. nggak trouble. Semoga nggak trouble. Bisa ketemu di final. Ketemu di Amin. final. Lo ketemu siapa? Gue Pertama? ketemu Oh, Randy bye. Rio Plaza tapi ngebay jadi. Ngebay. Karena poinnya dia 0. Gua ketemu Noval Rafif Busro, juara nasional. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Dan untuk kelas umum hasil kualifikasinya seperti ini. Lu Gua kedua posisi ya? kedua, nomor satunya Viro, keren banget. Ya, keren. Viro hebat banget sih. Mas posisi berapa? Berapa ya? Jauh di bawah. Oh, 16. Oh, 16. Iya, 16. Ya kita pokoknya bisa ketemu kalau di final. Jauh. Kita nggak pernah dari dulu ya ada di satu bracket, selalu bracket yang beda gitu. Iya. Oke Padahal lah, gua pengen kita- tahu siapa yang bakal menang di antara kita. Oke lah, kita latihan tandem, habis itu kita langsung battle. Langsung aja. Wish us luck kayak guys. Oke, tadi kita udah latihan tandem, tapi apesnya gue setiap latihan tandem mau kemarin sama Dipo kayak sekarang sama Ivan, ada aja kadang dia tiba-tiba straighten, jadi gue latihannya nggak bisa maksimal. Tapi semoga pas balapan nih bisa maksimal. Dan bentar lagi kita udah masuk tandem Pro 1, kelas Pro 1. Semoga semuanya aman, semoga mobil Dipo juga bisa nyala.
lagi trouble lagi mobilnya. Ya, alhamdulillah mobil gua nggak trouble dan semoga sampai final pun nggak trouble, amin. Ya, di babak 16 besar kelas Pro 1, gua ketemu Mas Randy Riupasa. Jadi di Pro 1 ini pas ada 16 orang. So, gua walaupun kualifikasi 1 tetap tandem lawan Mas Randy. Dan untungnya pas gua di depan, mobilnya Mas Randy itu ada problem. Jadi gua langsung melanjutkan ke babak 8 besar. Kalau Mas gimana? Ini nih, terjadi problem di Drift Peak. Pertama kalinya problem pas mau tandem. Jadi hari ketiga ini ya, pagi-pagi mobil udah nggak mau nyala nih, di starter nggak bisa, latihan nggak dapet, kita kerjain udah semuanya kita tes, nggak nemu-nemu masalahnya, sampai akhirnya kita ambil 7 minute rules pas mobilnya si Naufal. Gue harusnya lawan Naufal di 16 besar, udah di start dia, kita ambil 7 minute rules dan tetap nggak bisa jalan mobil. Jadi gugur? Jadi gugur. Gue kasihkan nama diri gue sendiri kayaknya. Nggak tahu dia kalau gue gugur. Ya kita emang kalau lagi di line up tuh sibuk masing-masing. Iya, benar. Nggak tahu apa yang terjadi di pedok, nggak tahu apa yang terjadi di starting line. Iya. Karena beda posisi situ. Jadi Mas nggak lanjut? Iya, gue nggak lanjut. Gue jadi penonton pas di Pro 1. Tapi gue nggak putus semangat karena masih ada kelas umumnya. Jadi mobil masih lanjut dibenerin tuh abis itu. Oke, lanjut ke babak 8 besar. 8 besar gue ketemu sama Billy Anjewa, bocah 14 tahun yang udah masuk Pro 1, jago banget juga. Banyak banget drifter baru di Indonesia ini yang masuk kelas Pro, yang jago-jago semua dan masih muda-muda semua. Jadi yang tua-tua nih rada sedikit terancam juga ya. Kalau kalah kan lumayan malu-maluin gitu. Dan pas di run pertama gue udah bagus di depan duluan seperti biasa. Pas di belakang mobil gue problem. Pas start tuh tiba-tiba mati. Entah itu stall. Kayaknya stall ya. Tapi biasanya pun nggak stall gitu. Dengan cara yang sama nggak mungkin stall. Tapi saat itu stall. Untungnya pas gue stall, kan gue nggak start tuh berarti nilai gue 0. Dia start di depan, dia melintir. Jadi sama-sama 0. One more time. Nah, di one more time yang pertama kita sama-sama lumayan nempel dan akhirnya one more time lagi. Nah, di one more time yang kedua ini seperti biasa gue di depan duluan, udah lancar, lumayan ditempel gue. Dan pas gue di belakang, gue ngejarnya lumayan susah juga karena mobil dia lumayan kenceng, tapi dianya melintir di depan. So, yang masuk ke babak 4 besar adalah Ziko Harnadi. 16 besar, 4 besar. Yep. And then di 4 besar, ini drama sih. Karena gue ketemu Mas Aldi Prabas. Aldi Prabas ini pakai Seviro yang sebenarnya udah lumayan rusak juga kaki-kakinya. Karena tracknya kan surface-nya tuh rada bumpy, jadi kaki-kaki belakangnya tuh udah lumayan rusak. Dia ngedrift seadanya. Gue pun juga lagi pede-pedenya pengen masuk final gitu ya. Pas di run pertama tuh gue di depan udah bagus, dia pun ketinggalan. Pas di belakang asroda gue putus. Yap, karena power lu terlalu besar. Power terlalu besar, bannya Terlalu lebar. Terus surface kering basah. Ya jadi si asrodanya tuh udah nggak sanggup hidup gitu. Iya. Capek nih, surface-nya kadang lumpur, kadang aspalnya. Jadi pas lagi licin nih ya, mungkin dia bisa tiba-tiba dapat grip. Itu load-nya ke asroda mungkin gede banget jadinya patah. Ya, dan di run kedua itu gue nggak bisa melanjutkan sampai finish karena asroda gue patah. So yang masuk ke babak final adalah Mas Ardi Prabas. Gue gugur di 4 besar, masuk ke perebutan juara 3 dan 4. Dan ini drama juga nih karena kita pakai 7 minute rules buat ganti asroda. Dan thank you so much untuk pihak Epro Engineering, Mas Riko dan kawan-kawan, Pak Ito udah meminjamkan gua asroda baru yang untungnya sama persis, jadi plug and play. Cuman pas 7 minutes kita nggak berhasil ganti asroda kurang dari 7 menit. So kita nggak masuk ke babak perebutan juara 3. Kita nggak bisa tanding di situ, so otomatis gua jadinya juara 4. Dan itu pun udah hasil yang maksimal banget. Gue juara 4, 3 itu Mas Mbeo, 2 Aldi Prabas,
Dan nomor 1 Amandio. Amandio. Oke. Seru banget. Gue nontonnya tuh tegang banget sebenarnya. Dan lari-larinya karena kita sambil benerin mobil, gue juga sempet nyari nas roda ke beberapa tempat nggak nemu. Tapi thank you banget Mas Riko sekali lagi udah baikan sama Ziko. Keren. Dan ini dia pialanya. Pialanya dari IDC juara 4. Dan yang paling oke sih ini. Ini Top best qualifier. QTT top qualifier nomor 1. Kenapa ini lebih best menurut gua? Karena ini ada faktor hoki. Oke. Tandem tuh ada faktor hoki, ada faktor apes. Sementara kalau kualifikasi itu benar-benar pure skill kalian tanpa hoki-hokian. Dan ini nih mengulangi sejarah di 2016 di tempat yang sama di pro kategori juga, gue juara 4 juga di acara Drift War. Jadi mengulangi, tapi yang sekarang ngelakuin itu Ziko. Sekarang kita masuk ke bracket umum, dan di bracket umum ini bener-bener last minute banget mobil ini nyala semenit sebelum start. Bahkan udah dipanggil-panggilin tuh, gue bilang bentar. Sebenarnya masih ada 7 minute rules lagi sih yang bisa dipakai. Cuma soalnya beda event ya? Beda event, jadi masih bisa pakai 7 minute rules. Tapi semenit sebelum start, akhirnya kita bisa nyalain mobil ini. Lawan gue kali ini adalah Randy BTX lagi. Lawan gua di Pro 1. Lawan juga di Pro 1. Tadinya dia udah sempat kayak seneng gitu ngeliat, mobil gua nggak bisa nyala nih. Pas gua datang ke start dia giniin, dia oke. Kita start, dan ini tandem pertama gua di hari itu, bahkan run pertama gua di hari itu. Untung gua kualifikasinya di atas dia, jadinya gua start duluan. Gua bisa ngerasain aspalnya kayak gimana karena udah kering. Jauh banget bedanya sama pas masih basah. Ya decent run lah, nggak terlalu bagus tapi nggak jelek juga. Randy juga lumayan nempel, tapi ada sedikit mistake di switchingnya dia. Terus Masuk ke dalam gitu dia. ya, dia masuk ke dalam dan angle-nya terlalu kecil. Nah, run keduanya gue di belakang, ini gue bisa ngikutin dia, walaupun nggak terlalu dekat, tapi dengan angle yang sama, dengan line yang kurang lebih sama, sampai garis finish. Dan akhirnya kayaknya menangnya juga tipis banget, karena juri tuh lama banget nentuin siapa yang menang. Bahkan gue kira bakal one more time, tapi ternyata gue yang maju babak 16 besar. Unexpected banget sih gue Karena sebagai itu 32 penonton. besar ya. Iya. Ya karena bener-bener mobil baru nyala, gue juga udah lost hope tuh kemarin tuh kayak, aduh ini mobil nggak nyala-nyala. Tapi thanks to Farid, thanks to Bilal, thanks to Mas Maman yang udah ngerjain nih mobil dari jam 9 pagi sampai jam 2 supaya bisa nyala nih mobil. Keren, Mantap. keren. Dan di 32 besar, kalau di Po itu ketemu musuh, gua ketemu nobody, ngebay. Karena di kelas umum gua kualifikasi itu kedua, sementara pesertanya itu nggak sampai 32 orang, cuman ada 27 orang. Jadi kurang lebih ada 5 orang yang ngebay. Salah satunya itu gua, Viro, Amandio, dan lain-lain. Itu di 32 besar ngebay. Top 5 lah ya. Top 5. Lanjut ke babak 16 besar. Nah di babak 16 besar ini gue ketemu anak yang luar biasa hebat banget. Ketemu Viro dengan Seviro-nya, Viro dengan Seviro, dan itu bener-bener tandem yang seru banget karena sebenarnya Sama-sama tim Axelera. sama-sama tim Axelera dan sama-sama pakai Axelera 651. Bedanya dia pakai 285 kayak lu, gue pakai 265 karena power gue seadanya. Dan Oh, dia 285? dia 285. Pantas Mas kalah. Enggak sih sebenarnya. Kalau gue lihat dari video ya, itu gue tetap masih bisa ngikutin. Karena dia nggak all out juga. Kita sama-sama nggak all out. Gue bilang ke Viro sebelumnya, kita fun aja di sini. Nah, dan gue rasa dia juga jauh lebih menguasai mobilnya dibanding gue menguasai mobil gue. Jadi akhirnya kita sama-sama main aman. Tapi ada satu poin yang kayaknya deduction banget buat gue adalah gue ngelindes kon yang lumayan dalam. Iya. Ya, ngelindes kon yang lumayan dalam. Kalau untuk proximity kurang lebih sama, angle gedean Viro tuh. Dia berani banget buka-buka angle di tempat licin. Dan deserve it Viro. Kamu hebat bisa ngalahin aku sangat-sangat murni. Selamat Viro. Selamat kalah. Gue bangga banget loh. Gue bisa kalah sama bibit baru yang benar-benar luar biasa hebat. Menurut gue berarti regenerasi dunia drifting ini Cuman selain benar-benar bangga pun juga ya
Anjir, kalah sama bocah. Ya Iya. pasti kan. Ada rasa kayak gitu, ada rasa kayak gitu. Gue nggak nganggep Viro tuh bocah lagi soalnya. Jam terbangnya udah banyak banget. Bahkan dari simulator, drifting segala macam itu dia udah. Kalau dia dari hebat pengalaman mungkin lebih besar dari Mas. banget. Iya. Tapi secara umum, pengalaman gue lebih besar. tapi secara umur Secara umur 13 tahun, 13 Viro, bro. tahun. Itu pertama kali gua ngedrift. iya, Jago banget. jago banget, hebat banget deh itu Wow. anak. Kalian bagi anak-anak yang mau mulai drifting jangan takut karena Viro aja tuh bisa sampai sehebat itu. Berarti anak-anak yang masih SD, SMP asal kalian dibuatin mobil sama papa kalian pasti bisa juga. Asal orang tua kalian kaya dulu sih. Nah, di 16 besar, kalau di Po itu ketemu Viro, gue juga ketemu drifter baru yang masih muda juga, namanya Kimi dari Epro Engineering. Biasanya gue ketemu Mas Riko ya kalau Epro. Kali ini ketemunya Kimi, dan mobilnya itu sama-sama SX. Ya, keren tuh tandemnya SX. Dan pas gue di depan, lagi-lagi gue di depan duluan karena kualifikasi gue itu nomor 2. Pas gue di depan, lumayan meninggalkan dia jauh. Dengan line yang gue lakuin seperti kualifikasi gue seperti biasa. Oke, bagus deh, gue di depan. Nggak pernah mistakes, nggak pernah nabrak kon. Lagi on fire banget deh pokoknya ini mobil. Ini mobil. Mana mobilnya? Mobilnya udah di tempat coating karena hancur-hancuran. Dan lanjut pas gue di belakang. Pas gue di belakang tuh gue berhasil lumayan nempel dia. Dan resultnya adalah yang maju ke babak 8 besar, gue. Mas, tadi udah KO ya? Di 16. Di 16. Tenang. Karena di babak 8 besar, gue pun juga KO sama drifter umur 14 tahun. Kita ini berdua dikalahin sama anak-anak SMP. Ya, jadi gue ketemu musuh gue di babak 8 besar kelas Pro 1, yaitu Billy Anjewa. Kali ini ketemu lagi, tapi bedanya ini kalau pas di event awal tuh surface-nya basah, sekarang kering. Dan pas di surface kering ini dia gripnya lebih dapet mungkin ya. Gue pas di depan pun seperti biasa bisa ditempel sama dia. Dan pas gue di belakang, karena dia gripnya lebih dapet, gue lumayan susah ngejarnya. Lu bahkan di lurusan aja udah ketinggalan. Ya, itu karena misgear juga sih. Miskin. Jadi di lurusan mobil gue itu selalu misgear dari gigi 1 ke gigi 2. Sinkronize-nya rada problem. Itu bikin gue di lurusan tuh selalu ketinggalan, kecuali gue jump start. Tapi di kali ini juga si Billy nempelnya tuh rapi banget. Dan nggak ada mistake sama sekali. Mungkin dia karena udah adaptasi lebih banyak sama mobilnya ya. Udah habis dari Pro 1, sekarang udah masuk ke 8 besar. Itu udah banyak banget battle yang dia laluin sama mobil itu. Makin nyatu dan KO Ziko kali ini, ya kan? Sama 13 tahun kalah, sama 14 tahun kalah. Pokoknya keren-keren banget. Keren. Gua Tapi appreciate. gua nggak nganggep mereka anak-anak. Gua nganggep mereka Pro 1. Ya. Karena mereka hebat-hebat banget. Nah, karena kita udah gugur semua, kita langsung lanjut aja cerita ke babak 4 besar di kelas umum ya. Ya. Ada Viro ketemu Amandio. Dan ada Mas Riko ketemu sama Billy Anjewa. Mas Piro ketemu sama Amandio. Nah, ini nih. Ini seru drama lagi nih. nih. Sama-sama bagus. Sampai sempet ada si Dio tuh saking mau nempelnya, ada kontak sedikit ke ban depannya Viro yang bikin Viro jadi melintir. Yang akhirnya sekali lagi Viro ngalahin pembalap Jiwan dan pembalap RDS. Anak 13 tahun. Jadi bukan gua doang yang dikalahin, Amandio pun dikalahin sama Viro. Jadi Viro yang masuk ke babak final, dan dari tandem Mas Riko versus Billy Anjewa, yang masuk ke babak final adalah Billy. Ya. Jadi yang di final itu yang ngalahin kita berdua. Iya. Nggak apa-apa lah ya. Berarti kalau misalnya kita bisa menang lawan mereka, kita ada kemungkinan ketemu di final. Iya, mungkin. Mungkin. Tapi harus ngelawan Amandio dulu gua. Ya pokoknya keren banget. Yang masuk ke final tuh Viro sama Billy, dan yang menjadi juara 1 adalah Billy. Yang kedua Viro, 3 Amandio, 4 Mas Riko. Congratulations for of you guys. Keren-keren banget ngedriftnya.
Oke, sekarang jago-jago banget. Iya, kemarin tuh setelah kita kalah kita jadi penonton, nontonnya juga happy banget sih gue. Ya. Karena seru banget, semua tandem-tandemnya, nempel-nempelnya keren-keren banget. Dan puas lah kemarin, walaupun Drift Peak belum bisa berhasil bawa pulang piala. Walaupun dia bawa 2 piala, itu satu dari 2 orang yang bawa 2 piala kemarin. Gua sama Amandio doang Iya, bawa 2 piala. sama dia bawa 2 piala. Pokoknya seru banget event Kejurnas IBC 2023 round 1 ini. Thank you so much Om Amru and tim sebagai penyelenggara. Thank you juga Axelera, Motul, segala sponsor kita yang udah support kita dalam dunia drifting di 2023 ini. Tanpa kalian, kita ngedriftnya pakai uang sendiri. Iya. Ya, Kali pokoknya ini, thank you so much. nah, thank you banget juga buat SHP Toys, bahkan sampai datang ke event untuk nge-support kita. Nonton di tribun semuanya. Thank you banget semua sponsor pokoknya. Dan tunggu aja, gak cuman video ini doang yang tentang drifting, kita juga akan drifting di Jepang nih. Habis syuting ini kita langsung ciao Ke ke Jepang Jepang. buat Kita drifting drift lagi. di sana sama Yokoi dan Taniguchi. Seru Oke. banget. Sampai ketemu di Jepang. Keep driving safe and Goodbye.